subscribe to my channel. Zaman dulu, zaman Majapahit dengan Reok Ponorogo, Pak Imron ya. Jadi dengan kesenian, kebudayaan, tapi tetap mengutamakan akhlak gitu loh. Itu baiknya orang Indonesia. Tapi karena pada saat ini cucu-cucu daripada Habib Yahudi ini yang masih bercokol di Indonesia, yang tidak tahu malu, kita juga karena saking kebangetan nih ya kita harus tegas. Karena apa? Mereka sudah mendoktrin yang begitu luar biasa bahaya untuk akidah, untuk keselamatan bangsa, dan bahkan mereka jelas-jelas menjajah bangsa Indonesia ini sudah mulai terang-terangan. Saya sering menyampaikan setiap hari, penjajahan itu cirinya seperti apa? Satu, mengaburkan bukti sejarah. Yang kedua, menghilangkan bukti sejarah. Jadi mengaburkan, menghilangkan, dan termasuk membunuh pelaku sejarah entah secara fisik ataupun non fisik. Itu sejelas pada saat ini sudah mereka lakukan. Contoh pada saat ini Pondok Unik ya, jadi mulai tahun 99 Abuya Mangufron Al-Bandani itu selalu menyampaikan nasionalisme, termasuk salam Pancasila. Ini bukan baru-baru, tapi sudah dari dulu Abuya Mangufron Al-Bandani radhiyallahu anhu sering menyampaikan tentang nasionalisme dan betapa pentingnya merah putih NKRI dan Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saat ini sudah mulai terang benderang, termasuk kemarin saya bahas melarang masang foto Wali Songo karena katanya itu belum tentu jelas keasliannya atau fiktif, dan diarahkan untuk memasang foto-foto Habib seperti Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Umar bin Hafid jasanya di Indonesia apa? Dia datang ke Indonesia tidak bawa apa-apa, pulang bawa uang koper-koperan. Ini kan bahaya ini. Jadi mengeruk, kalau bahasa Indonesia mengeruk. Nah ini kan pada saat ini yang harus diluruskan adalah tentang akhlak ajaran yang dibawa oleh Habib-Habib Yahudi ini kepada masyarakat Indonesia, termasuk tentang akidah yang kami sampaikan. Rukun iman jelas sudah ada 6, tapi Habib Yahudi berani menyampaikan rukun iman ada 7. Katanya yang ketujuh adalah iman kepada Habib. Ini jelas merusak akidah Islam. Kalau kiai-kiai diam, dibiarkan, dan paham-paham ini sudah jelas menyesatkan dan merusak akidah, berarti mereka sama saja iblis yang ingin menyesatkan umat yang ada di Indonesia ini, ingin merusak Pancasila, ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Dia jelas katanya ingin mendirikan negara yang kafah, negara yang sistem model Islam. Kalau yang seperti ini harus diberantas, Berarti mau di model seperti Irak dan negara-negara Timur Tengah yang lain yang sudah jelas ada konflik yang akhirnya hancur. Berarti Habib-Habib Yahudi ini kalau kita telaah, berarti di belakangnya masih ada orang-orang luar yang memang betul-betul membuat agen-agen mereka ini yang ada di Indonesia ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Pada saat ini Indonesia harus tegas, pemerintah, rakyat, TNI, Polri maupun kiai-kiai, terkhusus kiai-kiai, karena pada saat ini penjajahannya adalah lewat agama, sejarah dan budaya. Mereka terang-terangan ada undang-undang tentang cagar budaya. Mereka sudah berani merusak cagar budaya, termasuk makam-makam yang dikeramatkan atau makam-makam sejarah yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya 1-2, tapi jumlahnya ribuan. Termasuk kemarin di Bali, ada informasi di Kalimantan, di Jawa Tengah juga jumlahnya enggak sedikit, begitu banyaknya. Ini sangat luar biasa sekali penjajahannya, dan bahkan sudah berani mengganti nasab silsilah Torekoh. Ini yang juga paling berbahaya, merusak sistem yang diajarkan oleh NU,
muasis NU jelas semua kiai, tapi jelas salah satunya Lutfi bin Yahya menyantumkan katanya inisiator NU dari kakeknya Habib Hasyim bin Yahya. Ini jelas penjajahan yang sangat luar biasa, mengaburkan sejarah, menenggelamkan ulama Nusantara, bahkan berani menghina Wali Songo dan duriyahnya. Mereka tidak sadar, mereka numpang di Indonesia, mereka mencari masa orang Indonesia, tetapi dia menjelekkan orang Indonesia. Kebudayaan dirusak, contohnya apa? Dari pakaian. Pakaian kalau khas Nusantara pakai sarung, peci, songkok hitam, sekarang ingin diganti putih semua seperti jubah. Mungkin kalau di film kayak Batman atau apa. Ini seakan-akan kalau yang pakai jubah itu orang Islam. Ini sangat ironis sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kulit tetapi isi hatinya. Kemarin Abu Yamamran Al-Bandani menyampaikan sarung mau dihilangkan, berarti itu termasuk budaya Nusantara. Sarung adalah khas kiai dan santri. Mereka sudah mulai terang-terangan lagi menyampaikan bahwasanya kemerdekaan atas berkahnya Habib, atas perjuangannya Habib. Ini juga sangat termasuk menenggelamkan para pahlawan, para veteran, para kiai-kiai yang sudah jelas berjuangnya menaruhkan jiwa dan raganya. Ada yang dipenjara, banyak yang terbunuh, banyak yang diungsikan, semua ditenggelamkan seakan-akan Habib Yahudi yang dibawa oleh Belanda yang pada saat ini meneruskan penjajahan di Indonesia lewat agama, sejarah dan budaya, seakan-akan mereka yang paling mulia. Mereka dipanggil Ndoro Dasmu. Loh, yang Ndoro itu pribumi, bukan Habib Yahudi. Kenapa? Mereka dari negara miskin dibawa ke Indonesia, ingin mengambil kekayaan Indonesia. Itu namanya perampok negara Indonesia. Adalah mereka Habib-Habib Yahudi. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.